bukan kalimat, kadang hanya klausa, ya. Jadi ketika pembaca, when the reader reads your undergraduate thesis, they will be confused. What's the message? What's the writer wants to uh, convey to the reader. Jadi ketika kalimatnya itu tidak lengkap, disitulah kadang-kadang pembaca itu malas untuk melanjutkan membaca tulisan kamu, ya. Nah, inilah dasar kenapa why do we have to learn structure. Jadi kalau belajar struktur itu jangan males. Artinya gini, hidup kita ini juga kan ada strukturnya. Kepala, perut, kaki. Jadi nggak mungkin kamu perutnya di atas, kepalanya di tengah gitu. Nah, kalimat juga seperti itu. Contohnya saya mencintaimu, bukan mencintaimu saya, bukan, ya. Jadi harus subjek dulu, predikat dan objek. Nah, I'm telling you that English has a specific structure yang memang bahasa lain juga memiliki struktur yang berbeda-beda, ya. But because English is a international language, we have to learn this language. Nah, kenapa materi bahasa Inggris itu diajarkan di awal semester? Ya karena kalian memang membutuhkan materi-materi nanti yang memang dituliskan dalam bahasa Inggris. You have to analyze, you have to read some articles written in English. Ya, at least nanti when you present your topic in front of the class, or you will present your topic in a seminar or in a webinar, you have to talk in English. You have to listen to the speakers who speak in English. Jadi kalian dasarnya itu memang harus memahami kalimat yang benar, ya. Nah, okay, when I call your name, please open your camera. Dan ini salah satu cara saya untuk memastikan you are present in my class. Jansen, are you? Jansen, are you here? When you don't make any greetings, or you don't respond to my question, I guarantee you are absent in my class. Yeah, so Jansen is absent. Stefanus, you sent me some messages this morning. Are you here? All right, Stefanus is absent. Priscilla. Sir. Yeah. Okay, open up your camera. Priscilla, how are you today? I'm fine. All right. If I have a question, you can answer in English or in Bahasa Indonesia. So as far as you, I guarantee you have watched the video. According to you, what is the function of noun in making sentences? So noun is, wait, I'm sorry. So noun is a person, place, or things, which mean that, like place, like person, like me or my friends, like is that right, sir? Okay, so you have mentioned the definition of noun. So in making sentences, what is the function of the noun? Di dalam membuat kalimat, fungsi noun itu sebagai apa? Okay, let me tell you a little bit about the structure. Setiap bahasa itu pasti namanya ada subjek. At least kalimat yang bermakna itu ada subjek dan predikat. Tapi kalimat kadang-kadang bukan hanya subjek dan predikat. Kalau ada objeknya pasti subjek, predikat, objek. Ya, I guarantee you have understood Indonesian structure, ya, SPOK, ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. So, noun, kata benda itu berfungsi sebagai apa? Subjek kah, objek kah, predikat kah, or what? Bisa subjek, bisa juga objek, sir. Yes, that's correct. All right, thank you, Priscilla.
Welcome, sir. I want to call Gabriella. Gabby, are you here? Present, sir. Yes. Thank you for opening your camera. Sambil biar I'm very disappointed because we have to run this class online ya. I thought we would meet in the onsite class ya, tapi ya memang kenyataannya kita belajarnya online in this whole semester ya. But that's fine. Makanya saya selalu minta kalian untuk menunjukkan wajahnya when I'm talking to you. Gabby, have you watched the video? Yeah. Yes. So, how many parts of speech have you known so far? Mention. Ada 8, sir. Jadi itu Yes. ada noun, ada pronoun, ada adjective, ada verb, ada adverb, terus ada conjunction, ada preposition, and ada interjection. Okay, choose one. Choose one. Which one do you want me to ask about? Dari 8 tadi, yang mana? Pilih salah satu. Saya ingin tanya tentang hal itu. Maybe adverb sih kayaknya. Adverb. So, in your opinion, what is the function adverb in making sentences? Fungsi kata keterangan itu untuk apa sih di dalam kalimat? Describe some perform, some action. Jadi dia kalau misalkan ada kata-kata yang kayak misalkan lagi tidur, nanti itu ditambahin tidurnya jam berapa kayak gitu. Alright, so jadi itu menjelaskan pekerjaannya ya. Yang tadi kamu jelaskan kalau tempat berarti adverb of place. Di mana kegiatan atau aktivitas tersebut terjadi. Kapan aktivitas tersebut terjadi berarti when ya dan where ya. Jadi kalau adverb itu biasanya yang paling sering kita temukan dalam kalimat itu adalah kapan kejadian tersebut dilakukan. Jadi when ya kapan. And where. Jadi dalam ilmu kepolisian biasanya di ilmu kepolisian khususnya di interogasi ya. Biasanya pasti ditanya where were you last night? Di mana kamu kemarin gitu ya. Kemarin kamu di mana ya? What time did you go to hospital? Jam berapa kamu pergi ke rumah sakit ya? And then where did you put your book? Di mana kamu meletakkan bukumu gitu ya. Jadi diinterogasi biasanya kejadian itu di mana terjadi dan kapan terjadi. Ya, when and where. Meskipun kata keterangan itu bermacam-macam, ada kata keterangan cara ya, adverb of manner, kata keterangan waktu, adverb of time, dan kata keterangan tadi tempat. Jadi 3 hal ini biasanya yang sering muncul. Okay, Gabriella, make an example. Make a sentence, your own sentence, using adverb of place. You are still muted. Yeah. Yeah. Maybe I sat alone at my home gitu. Okay. Can you repeat? I? Alone at my home. Oh, I am alone at home. Ya, I'm alone at my home. Jadi di mana di situ kata keterangan tempatnya? At my home. Home, ya, rumah. Alright, thank you, Gabby. I consider you have mastered about adverb. Moody. Moody Tiur? Yes, sir. Moody, what do you know about conjunction? What is the function of conjunction? Conjunction itu
kata penghubung untuk dari kalimat itu. Menghubungkan kalimat saja. Iya. Kalau saya bilang I and you, memang I itu kalimat? Enggak. Enggak. Berarti bukan Kalimat hanya menyambung kalimat. Jadi conjunction itu you can use conjunction to, conjunct artinya menyambung, between word and word, phrase and phrase, clause and clause, sentence and sentence. Jadi kata sambung itu bukan hanya menyambung kata, tapi juga bisa menyambung frasa, menyambung klausa, dan juga bisa menyambung dua kalimat menjadi satu. Contohnya ada dua kalimat, I miss you. Terus yang ke kalimat kedua, you miss me too. Ada dua kalimat, tapi bisa digabung ya. I miss you and you miss me too. Gitu ya. Jadi dengan kata and di tengah bisa menyambung satu kalimat yang di depannya dengan kalimat yang di belakangnya. I and you. I itu satu kata, you satu kata digabung menjadi I and you. Jadi bukan hanya menyambung kalimat tapi bisa menyambung kata, ya. Alright. Thank you Mudit here. Can I have Jessica? Yes, sir. Jessica, how are you today? I'm fine, thank you, sir. Great. I'm glad to hear that. Jessica, what do you know about verb? Verb is like the action of the sentence. Yes, yeah, yeah, the action, yeah, the activities, yeah. Okay, so in making sentences, usually, where is the position of the verb? Is it in front of the sentence, in the middle of the sentence, or at the end of the sentence? I think it's the middle. In the middle. All right. So, according to you, my last question. According to you, how many kinds of verb have you known so far? Sorry, sir. How many types of verb? How many kinds of verb have you known so far? Jenis kata kerja yang kamu kenal itu berapa macam? Kayak noun pronouns gitu ya maksudnya. Just tell me. Nanti saya akan The nouns, pronouns, adjective, like verb. No, I mean the kinds, jenisnya. Okay, let me tell you. Ada dua jenis kata kerja sehubungan dengan ada tidaknya objeknya. Ada transitive, ada intransitive. Kalau sehubungan dengan tense-nya, waktunya, ada disebut dengan verb 1, verb 2, and verb 3. Oke, apa yang kamu tahu tentang intransitive verb? What is intransitive verb? Do you forget? Yeah. All right, that's okay. Thank you, Jessica. Okay, sir. Chelsea, are you here? Present, sir. Could you please open? Yeah, it's a little bit dark. Yeah. There's no any lighting in your room, isn't it? I turned off my light. Okay, that's fine. Yes. Yeah, as long as you can listen to my voice clearly. Chelsea, what do you know about pronoun? What is the function of pronoun? Wait, hold on. Pronoun is word that takes the place of noun. Pronoun can be personal, like he, she, they, or possessive, like his, her, or theirs. Okay, that's the kinds of pronoun. Ada beberapa macam pronoun ya. Yang personal bisa objek atau subjek ya. Atau tadi demonstrative pronoun these and those, ada beberapa macam. Oke,
saya buatkan kalimat dalam bahasa Inggris and then nanti kamu buat pronounnya ya. Yang mana contohnya seperti ini. I and you ini pronounnya menjadi apa? Sorry, sir. Oke, for example, I and you, saya dan kamu itu kalau pronounnya di bahasa Indonesia adalah kita kan? Yeah. Jadi biasanya pronoun itu biar kalimatnya itu tidak membosankan. Artinya begini, saya memiliki seekor kucing. Ya, kucing tersebut berwarna hitam. Kucing itu ada di rumah. Kucing itu saya dapatkan kucing itu. Jadi membosankan. Jadi misalkan kamu dalam bahasa Inggris tulisnya I have a cat. The cat is brown. The cat is in my house now. The cat is the cat terus. Nah, pengganti the cat itu harusnya apa? She, he, or it? She, I guess. No, it. Ya, karena kalau she dan he biasanya untuk commonly for a person, right? Yeah. Ya, kalau benda selain manusia biasanya kita menggunakan it, ya. Kalau untuk singular, kalau jumlahnya atau bendanya itu satu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi I and you biasanya di dalam bahasa Inggris kan diganti menjadi we. Atau kalau objek menjadi us kan. Nah, saya tanya, kalau saya bilang the tables, meja-meja itu, pronounnya apa? Kalau Chelsea pronounnya apa? She atau he? She. Nah, kalau the tables, table-nya itu jumlahnya lebih dari satu. Meja-meja itu, the tables, pronounnya apa? It's. No, they. Jadi untuk benda mati sekalipun, tapi kalau lebih dari satu, they. Ya, contohnya kamu bilang gini, I have many pens. Saya punya beberapa pulpen. They are expensive. Pulpen tersebut mahal, gitu ya. Jadi they tetap ya. Tapi untuk yang singular itu harus dibedakan she, he, dan it. Biasanya untuk yang benda kita pakai it untuk yang singular. Tapi yang untuk plural, mau manusia, mau benda mati, semuanya pakai they. Alright? Alright. Right. Thank you, Chelsea. Yes, sir. Now I go to Liliana. Present, sir. Lily, now we have talked about noun, pronoun, verb, adverb. So we talk now about adjective. So what is, in your opinion, what is adjective, Lily? Adjective. Yes. Ciri-ciri sebuah benda, sir. Okay, the characteristic of a thing. Ya. Yeah. For example, you have a face. Wajah kamu itu kan benda ya? Benda bukan? Iya. Ya. Ya. Ciri-cirinya apa dong wajah kamu? Oval. Oval. And then kalau misalkan bendanya lebih spesifik lagi matanya. Ciri-ciri matanya? My eyes is mata saya belau kayak hidung saya pesek. Big eye, flat nose. Oke, jadi kata sifat adalah kata yang menjelaskan karakter atau ciri-ciri dari sebuah benda. Oke, now we talk about noun. Kalau saya bilang perselingkuhan, kemunafikan, itu benda enggak? Enggak. No. Kalau saya bilang saya membenci perselingkuhan, saya adalah subjek, membenci adalah predikat, perselingkuhan adalah objek. Kata teman kamu tadi, noun itu kan berfungsi sebagai subjek dan objek. Berarti di kalimat itu perselingkuhan adalah objek. Benda dong? Iya. Ya, oke.
Oke, Liliana, nanti saya tanya ke teman kamu yang lain. Thank you, Lily. Bruce, are you here? Bruce Dickinson? Absent? Oh, you are here. I can see your face now. Where are you? You wearing a mask? Kalau di rumah pakai masker juga? You are still muted, Bruce? Friends, can you hear Bruce's voice? Yes, sir. Oh yeah, I can hear you now. Bruce. Yeah. Okay, according to the shape of the noun, ya. Kalau menurut wujudnya, there are two kinds of noun. What are they? Gimana, sir? Kurang kedengeran, sir. Apanya kurang kedengeran? Suara saya? Iya. Yang lain, suara saya jelas tidak? Can you respond? Yes, sir. Oke, Sir. berarti di rumah Bruce yang koneksi internetnya bermasalah. Bruce, can you listen to my voice clearly now? Yes, sir. Okay, based on the shape of the noun, berdasarkan wujudnya, there are two types of noun. Ya, ada dua jenis kata benda. Sebutkan. Bentar, sir. Buka catatan dulu, sir. Bukan catatan. That's fine. Come on. I told Liliana just now that kemarahan, kebodohan, that's a kind of noun, ya. Tapi itu jenis nounnya apa ya? Oh, ada ini, ada common noun, ada proper noun. No, that's not based on the shape. Kalau common dan proper itu berdasarkan apa ya? Kalau kata benda umum dan kata benda khusus itu berarti berdasarkan ya memang in general itu kan ada benda yang umum belum ada namanya, tapi ada yang benda secara khusus yang memang sudah ada namanya itu. Tapi kalau yang saya maksud di sini adalah ada benda yang tidak terlihat, ada yang benda yang terlihat secara kasat mata. Disebut apa itu? Pernah mendengar teman kamu make a joke? Kok wajah kamu abstrak banget sih? Gitu. Nah, jadi ada yang abstrak, ada yang konkret. Oke, apa bedanya benda abstrak dan benda yang konkret, Bruce? Iya, sir. Sorry, sir, saya lagi ada di jalan, jadi kayak berisik gitu, nggak kedengeran dengan jelas. Kenapa kalian udah tahu lagi belajar jalan-jalan? Minggu kemarin juga ada yang begitu. Nanti kalau kalian tersambar apa-apa, tersambar kucing di jalanan, nanti yang salah dosennya. Melipir dulu ke warkop sebelah ya. Jangan sambil jalan belajarnya ya, Bruce ya. Iya, sir. Nanti kamu nggak konsen loh kalau sambil jalan-jalan ngikutin pelajaran saya. Kalau sedang berkendara sih bukan kamu pengemudinya, that's fine. Ya, kamu masih bisa konsentrasi. Oke, Bruce, saya stop dulu. Yang penting kamu sudah menunjukkan wajah. Thank you, Bruce. Asido. Okay, Asido is absent. Intan Tiara? Absent. Net. Oh yeah, you are here.
Intan, you didn't come to my class on the first meeting, did you? Pada pertemuan awal kamu nggak masuk ya? Was it? Kok nggak dijawab? Minggu kemarin lagi sakit aja. Oh sakit. Hati-hati loh, setiap pertemuan itu ada nilainya. Jadi kalau nggak hadir, pasti nilainya nanti akan berkurang ya. Kita mengadopsi KKNI. Jadi khusus MKK ini penilaiannya itu diambil setiap harinya atau setiap pertemuan ya. Alright, saya sangat menghargai proses dalam sebuah aktivitas. Jadi meskipun nanti nilai ujian kamu rendah, saya akan membantu kamu dari aktivitas yang kita lakukan di kelas seperti ini, ngobrol, sharing, diskusi ya. Itu gunanya kita mengadakan pertemuan seperti ini ya. Karena materinya di internet banyak sekali ya. Jadi dengan cara seperti inilah cara saya untuk membuat kamu langsung berpikir gitu. When I am asking you something, when I'm asking you something, kamu langsung dituntut untuk menggunakan saraf otak kamu gitu ya. Jadi bukan hanya diam, teman-teman, diam mendengarkan ya, tapi dituntut untuk aktif. Alright. Oke, Intan, menurut kamu tadi yang dimaksud dengan benda abstrak itu apa sih, Neng? Dan sebutkan contohnya. Benda abstrak yang nggak bisa dilihat langsung. Yes, yang tidak terlihat. Contohnya? Udara. Iya, betul. Jadi semua perasaan itu benda, adik-adik. Betul kata Intan ya. Kesombongan, cinta, kasih sayang, kemunafikan, ya, ketiadaan, kebersamaan. Jadi semua itulah yang memang harus kalian pahami. Ciri-ciri di bahasa Indonesia, bentuk atau struktur kata yang dari kata sifat menjadi kata benda biasanya ada awalan ke, di tengahnya ada kata sifat dan diakhiri dengan akhiran an. Contohnya marah, kemarahan. Ya. Terus rendah, kerendahan. Ya. Biasanya ada awalan per juga, selingkuh, perselingkuhan. Ya, gitu. Cinta, kecintaan. Benci, kebencian. Munafik, kemunafikan. Ya. Itu enaknya belajar bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Jangan hanya mencintai bahasa kalbu ya. Adik-adik, seperti yang dikatakan Intan tadi, berarti ini benda ini memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi memang kita bisa rasakan. Nah, untungnya kata benda ini kita tidak usah susah-susah memahaminya. Artinya kata benda ini memang jumlahnya tetap dihitung satu. Ya, jadi nanti kalau kalian melihat itu kalau menggunakan to be pasti to be-nya selalu is, kalau enggak was. Kalau di simple present to be-nya is, di simple past to be-nya was. Kalau dia menggunakan kata kerja pasti di simple present kata kerjanya ini pasti selalu menggunakan s atau akhiran es. Ya. Oke, dari sini kalian akan melihat bahwasanya jenis kata benda ada dua, ada yang concrete, ada yang abstrak. Nanti kita akan bahas di modul selanjutnya tentang noun ya. Di sini hanya kulit-kulitnya saja. Thank you Intan. Tiara, are you here? Here, sir. I can see you. Tiara. Oke, ada tadi benda menurut wujudnya ada dua, concrete dan abstract. Nah, kalau ini yang tadi dibilang si Liliana ada yang namanya proper, ada yang common noun. Coba sebutkan perbedaan atau jelaskan perbedaan apa yang dimaksud dengan common dan proper noun.
Oke, kalau common noun itu, Yes. kalau common noun itu benda umum, contohnya dog, anjing. Itu secara umum atau misalnya chair, kursi. Tapi kalau misalnya proper noun itu yang udah spesifik. Jadi contohnya my dog, sudah jelas kalau itu punya saya. Terus kalau misalnya dalam kalimat I live in Kalibata City, udah jelas itu saya tinggal di Kalibata City, gitu sir. Oke, Thank you. bagus. Contoh yang tadi dog, my dog itu juga kan masih terlalu umum. Nah, artinya gini, dog kan ada namanya. Biasanya nama anjing kamu Blackie. Ya, Blackie itulah yang propernya. Kan anjing, kalau misalkan kita mendengar anjing, kan yang ada di kepala kita ya anjing secara umum ya. Tapi kalau kamu bilang Chihuahua, oh Chihuahua berarti anjing secara spesifik. Itulah yang disebut dengan proper, ya. Nah, yang proper inilah yang nanti kalau ada namanya itu dituliskan dalam huruf besar atau in capitals. Contohnya gunung, ya, mountain. Itu kan masih common ya. Tapi kalau kamu bilang Everest, ya, Everest Mountain, berarti E-nya itu pasti dalam huruf besar, bukan E dalam huruf kecil. Karena Everest itu adalah nama. Ya. Gunung Sinabung, Sinabung Mountain, S-nya itu dalam huruf besar. Nah, yang saya katakan tadi dalam hal penulisan ya, kalian juga harus memperhatikan karena kalian seorang mahasiswa. Sering nanti menulis, jangan pula nanti menulis Tiara Claudia, itu kan proper. Sudah khusus kan nama kamu. Jadi jangan lagi menulis nama itu huruf kecil awalnya. Sering mahasiswa itu sering lupa ya. T-nya huruf kecil, C-nya huruf kecil, salah. Jadi awal sebuah nama contohnya Tiara has 3 names. Tiara, Coloradi, Kila. Jadi T, C, K itu harus written in capitals. Jangan lupa ya adik-adik. Meskipun ini simple tapi ilmu ini sangat penting untuk kalian. Apalagi kalian academician. Ya, hal-hal kecil seperti ini penting kalian perhatikan. Thank you Tiara. I think you've understood about concrete and abstract and proper and common noun. Thank you. Thank you, sir. Now I go to Simon Tan. Simon, are you here? Absent. Now I go to Joshua. Josh, kamu tadi ada. All right. Here you are. Nah, Josh, benda itu juga kan menurut jumlahnya ada yang disebut dengan singular, ada yang disebut dengan plural. Dan dua jenis kata benda ini sangat-sangat penting untuk kalian kuasai. Karena ini berhubungan dengan nanti tenses atau subject verb agreement. Oke, apa perbedaan singular dan plural, Josh? Kalau kamu kalau belum punya pacar kan disebut single kan? Yes, sir. Kalau sudah punya pacar berarti sudah berdua, berarti kalian sudah plural. Nah, apa bedanya singular dan plural noun, Josh? Kalau sing plural tadi kata sir kan itu kan single sendiri, berarti itu cuman dirinya sendiri, sir. Sedangkan plural itu lebih dari satu, sir. Lebih dari satu. Kalau kemunafikan itu ada singular, ada pluralnya enggak? Ada pluralnya enggak? Ada, sir. Kesombongan plural. Ada satu kesombongan, dua kesombongan, ada? Kayak enggak ada, sir. Cuma satu kesombongan.
Kalau cinta ada pluralnya nggak? Satu cinta, dua cinta. Enggak, Sir. Cuma satu cinta. Oke. Berarti semua yang tadi saya jelaskan berarti kata benda abstrak itu tetap hitungnya Satu, Sir. satu. Nah, berarti satu itu berarti bendanya itu dihitung memang selalu satu, ya. Oke, kalau bentuk plural, contohnya meja. Meja bisa dihitung nggak? Bisa, Sir. Kalau saya bilang 5 meja, bisa? Bisa, Sir. Oke, terjemahkan dulu 5 meja ke dalam bahasa Inggris. Bentar, Sir. Ya. Nggak usah pakai Google Translate. 5 berapa 5? 5, Sir. Josh, hitung dulu angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. Kalau yang ini nggak bisa, saya pulangkan kamu ke New York. Oke, Sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 itu angka berapa? 5, Sir. Ya, berarti kalau 5 meja, jangan-jangan kamu nggak tahu bahasa Inggris meja. Lupa ya? Table, Sir. Oh iya. Berarti 5 meja terjemahannya? 5 table. Kurang masih. Jadi ini yang memang saya jelaskan, kalian harus memahami kalau benda yang abstrak itu biasanya kalau bentuk plural, kalian masih ingat pasti kalau saya jelaskan lagi. Ada akhiran S atau ES di belakangnya. Tables. Jadi 5 tables. tables. Kenapa pakai S? Karena memang mejanya itu sudah lebih dari satu. Tapi kalau saya bilang hanya one table, table-nya itu nggak pakai S karena jumlahnya hanya satu, Sir. Oke, kalian thank you Josh. Nanti saya tanya Thank you, ke Sir. teman yang lain ya. Ada Maria, Helena, absent. Oke, absent. Maria Diva? Absent. Gloria? Present, sir. All right, Gloria, I will have a question for you, but first of all, I want to share my screen so that I can write down, type something on my Word document, ya. Oke, kamu tadi kita masih membahas noun ya, Glow. Glow, when I type here child, ya. Kalau satu orang anak itu berarti a child, betul? Yes, sir. Kalau dua anak, bahasa Inggrisnya? Come on. Oh, itu apa ya? Koneksinya Two childs. Okay, two childs. Pakai S? Masih salah. Coba. Oke, ya dari sini kita belajar bahwasanya tidak semua kata benda itu akhiran S. Oke. Oke, saya satu pertanyaan lagi untuk Glo. Kalau saya bilang a girl, kalau dua orang perempuan? Two girls. Nah, kalau ini benar pakai S. Tetapi yang di atas tadi tidak benar. Coba sekarang Glo, nanti saya tanya lagi cari. Kenapa sih childs itu nggak pakai S? Coba yang benarnya pakai apa? Nah. Oke. Saya tunggu loh Glo. I'm waiting. Nanti kalau sudah dapat nanti kasih tahu saya ya. Harusnya itu ya, sir, ya? Two children ya? Yes.
Good job, ya. You did it great, children. Oke, adik-adik. Jadi dari sini kalian melihat bahwasanya not all plural noun ended by s or es. There are many noun called irregular noun. Jadi ada yang disebut dengan kata benda yang jumlah yang penulisannya itu irregular. Artinya kata ini tidak diakhiri s atau es di bentuk pluralnya. Tetapi dia punya penulisan yang unik gitu ya. For example tadi contoh yang saya berikan kepada Glo, child in singular but in plural we have different word, children. Ya. Ini tidak lebih dari 10 kata dan ini sering muncul di TOEFL test. Kalian harus memahami ini. Contohnya person itu menjadi pluralnya apa, Glo? Sorry, sir. Agak nge-lag. Oh iya, person itu kan a person, seseorang. Tapi kalau dua orang? Two persons. Two people. Yes. Ya, masih ingat some people say? Oke. People, ya. Alright. Kita punya dua ya contohnya. Thank you, Glo. Yes, sir. Nah, selain Glo berarti saya panggil Opelina Bagau. Ope. Ope udah pindah kampus, sir, katanya. Oh, pindah kampus. Sudah pindah ke lain hati. Thank you, Angelica, for the information. Sir. Alta. Alta. Yes, sir. Yes, you are here. Alta, could you please open your camera? Yes, sir. Thank you. Alta, tadi Glo bilang child, a child, two children, or many children, five children. Jadi singularnya child, pluralnya children. Ada dua di sini yang sudah kita temukan. Saya kasih yang singularnya, kamu cari yang pluralnya. Oke, kalau singularnya itu saya bilang man. Kalau pluralnya apa, Neng? Pluralnya boy, sir, maybe. Beda, man sudah berjenggot loh. Kalau boy itu masih cute. Man kan bapak-bapak, kalau boy kan anak kecil. Lupa ya? Oke, kalau lupa kita tinggalkan dulu. Ini angsa, seekor angsa, a goose. Kalau dua ekor angsa? Two gooses. Gooses, salah. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Alta. Tooth. Apa bahasa Indonesianya tooth? Gigi, sir. Kalau gigi-gigi, giginya lebih dari satu? Teeth. Great. Ini kamu dapatkan. Thank you, Alta. Yes, sir. Jadi bukan tooth ya. Nanti kentooth lagi. Thank you, Alta. Yes, sir. Bonita. Yes, sir. Okay, you are here, Bon. Could you please open your camera? Yes, thank you. I can see your face now. Man, kalau pluralnya? Kalau nggak salah, men lagi. Sir. Yes, pakai apa? Pakai E. Yes, ya. A man, two men, ya. A man, two men. Kalau goose? Kalau itu aku lupa, sir. Oke, itu Maaf. oke, ini kita lupakan. Oke, pertanyaan lain. Mouse. Apa ini bahasa Indonesianya? Oh, apa sih? Bukan. Mice. Ya, mice. Great. We still remember ya. Ini pelajaran SMP dulu ya. Mouse menjadi
mice. Jadi bukan mouses. Nanti yang bernama Moses marah lagi ya. Mouse menjadi mice. Oke, 2 sudah untuk Bonita. Thank you, Bon. Sama-sama, Pak. Ariel Bitinia. Yes, sir. You are here. Ariel Bitinia. Ariel, kalau Yes, goose menjadi apa dong? Coba lihat ciri-cirinya. Kalau ini tadi tooth ada 2 O-nya. Berarti ini menjadi apa? Yes, gay. Is. Ya, E-nya jadi ciri-cirinya ini gampang ya. Goose, geese, ya. Oke, ada satu lagi nih. Kalau 1 kaki kita sebut foot. Kalau 2 kaki? Feet. Yes, good job. Thank you, Ariel. Thank Jadi you ini so much. meskipun pelajarannya atau materinya ecek-ecek, tapi kalau nggak kalian ingat, ini bermasalah nanti TOEFL testnya. Sylvia Monica, are you here? I'm here, sir. Yes. Waiting for you to open your camera. Yes, good job. Apa lagi yang kamu ingat, Neng? Selain kata-kata di sini. Nah, ini kalau seorang perempuan, woman. Kalau 2 orang perempuan, Still woman? Woman, just woman. women. Ya, bunyinya seperti ada ih-nya ya. Oh, Women. oke, oke. Women, ya. Dan ini jelas di sini we use a, but in the plural we use e. Ya, sama dengan yang ini tadi. Jadi harusnya ini sepaket ya, men. Ini kita pindahkan ke sini biar kalian ingat selalu ya. Ini juga sama, berbedanya. The difference is the singular we use a, for the plural we use e. Alright, yang agak unik ini yang ini. Child menjadi children, person, people. Ada lagi. Pertanyaan saya mungkin Sylvia still remembers this one. Sylvia, if I fish. So what is the plural of fish? Fishes? Oke, Or- cari sekarang. Betul nggak ya wait, pakai wait. is ya? I forgot. I really. Fish and Fish, still fish. yes, great. Oke, khusus untuk ikan, noun singular and pluralnya itu tetap sama ya. Thank you so much Sylvia. Jadi dari kalian untuk kalian adik-adik. Jadi teman-temannya saling ngajarin ya. Nicole, are you here Nicole? Yes, sir. Oke. Nicole itu saya balik lagi ke ini ya. Open up your camera Nicole. Thank you. Now I close my sharing screen. Nicole, tadi kita sudah membahas noun, pronoun, verb, adverb, conjunction. Nah, ini ada satu lagi. Kata seru. Fungsi kata seru itu apa sih, Neng? Fungsi kata seru itu untuk mengungkapkan emosi. Emotion. Biasanya ditandai dengan tanda baca apa itu? Tanda seru. Tanda seru. Gampang ya. Alright, ladies and gentlemen, itu semua. Thank you, Nicole. Itu semua jenis kata yang memang harus kalian kuasai when you make a sentence ya. When you use noun as a subject, ya, kamu harus perhatikan whether it is singular, whether it is plural, because later on you will see kalau misalkan kamu lihat khususnya di penggunaan to be ya, kalau kamu tidak bedakan yang mana yang plural dengan singular, nanti penggunaan is dan are-nya itu salah. Contohnya tadi,
Ya, the children harusnya anak-anak itu bahagia. Kamu taunya the children itu pakainya is misalkan. Oh, ini kan harusnya plural, harusnya bukan is tapi are. Jadi selalu kita ingat bahwasanya subjek dan predikat itu selalu harus harmonis, ya, khususnya di dalam penggunaan khususnya di dalam bahasa Inggris, ya. So, kalian harus memahami yang tadi, ya, yang mana singular, yang mana plural, dan tadi jenis-jenis kata kerjanya juga. Alright, Daniela, tadi sudah saya panggil belum ya? Belum? Belum. Oke, Daniela. Natasha, what do you know about verb to? Itu bentuk kedua itu fungsinya apa sih, Neng? Untuk kita simpan dalam hati atau untuk didiamkan saja? Apa? To itu past tense ya, sir. Oke. Jadi adik-adik benar kata Daniela. Itulah uniknya bahasa Inggris. Ketika kita menggunakan kata kerja, tadi kan kata teman kamu kata kerja itu berarti aktivitas ya. Jadi ketika kamu menggunakan kata kerja, orang sudah melihat, oh ini aktivitasnya sudah terjadi nih, sudah lewat. Contohnya Daniela, tadi malam kamu ngapain sebelum tidur? Contohnya apa? Nonton drakor. Coba kamu buat dalam kalimat bahasa Inggris, saya menonton film drakor tadi malam. I watch pakai, saya nggak bisa ngomong pakai ed-nya, Pak. Oke, khusus untuk yang bunyi sengaut, ceh-cehnya itu tidak jelas. Tapi di dalam penulisan nanti akan terlihat ya. Oke. Yang pakai ed ya. I watch drakor last night. Oke. Good job. Jadi ketika kamu menuliskan I watch-nya itu pakai ed, orang sudah melihat, oh watch-nya itu meskipun nggak ada misalkan last night-nya, I watch TV. Dari kata watch-nya saja, orang akan sudah melihat, oh this was done before this time. Berarti hal tersebut, hal menonton tersebut dilakukan sebelum sekarang. Dari mana taunya? Dari kata kerjanya. Itu uniknya bahasa Inggris. Jadi betul kata Daniela. Daniela told us just now that we use verb to, ya, in telling other people for past activities. Thank you, Daniel. Yes, Great. sir. Asido tadi absent. Yokbet. Are you here, Yokbet? Present, sir. Oh, you are girl. I thought you were a boy just now. Yokbet. Yokbet, tadi ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Menurut kamu, Yokbet, kita kan selalu we learn in learning English, we usually find a topic tenses ya. Menurut kamu apa sih tense itu, Neng? Why do we have to learn tense? Menurut kamu kata dasar tense itu apa sih artinya? Lupa sih. Lupa. Berarti ngapain kita belajar tenses ya? Padahal pengertian tense saja kita nggak tahu. Nah, Yokbet, pertanyaannya beda nih. Kalau tadi bentuk kedua itu digunakan untuk menandakan aktivitas yang sudah dilakukan di masa lampau. Nah, kalau kita menggunakan, kalau kamu melihat ada to be, was, dan were, ya. Itu ketika kamu melihat to be, was, dan were, misalkan kalimat saya, I was there. Saya ada di sana. Dari kata was itu menandakan bahwasanya aktivitas tersebut dilakukan kapan? Akan terjadikah, sudah terjadikah, atau masih terjadi sekarang? Sudah terjadi. Betul. Dari itulah kita mengenal ada namanya tense. Jadi Yokbet, tense itu adalah waktu. Jadi kita membuat sebuah kalimat sesuaikan dengan waktu kejadiannya. Sesuaikan dengan waktu aktivitas tersebut kapan terjadi.
Kan manusia berada dalam 3 siklus kehidupan ya. Ada namanya masa lampau. Kalau kamu masih hidup sekarang disebut dengan present. Kalau masa lalu kita disebut dengan past. Kita hidup sekarang kan pasti ada impian, ada goals, ada ambition. Berarti future. Jadi we have our past, we have our present, we have our future. 3 hal ini kamu harus selalu ingat. Jadi tenses yang paling penting dan materi yang kalian pelajari di semester ini ada simple present, simple past, and simple future. Jadi nggak asal-asalan sebenarnya kalian itu sampai kuliah masih belajar bahasa Inggris. Artinya, apalagi kamu sekarang academician ya, kalau bahasa Inggrisnya masih grammarnya atau tensesnya lah, grammar itu kan umum banget ya. Kalau ini tense, masih sehubungan dengan grammar tapi menggunakan kata kerja atau to be yang benar sesuai dengan aktivitasnya kapan terjadi gitu ya. Nah, jadi harusnya as academician, as a college student, when you are speaking in English, we use a correct tense gitu ya. For example, kamu bilang saya bertemu Yokbet kemarin, bukan hari ini loh, tapi kemarin. Kamu masih pakai meet. I meet Yokbet. Orang akan, wih, kamu ketemu Yokbet sekarang. No, I mean last night. So you have to use verb to. I met Yokbet last night. Oke, thank you Yokbet. Mudah-mudahan nambah ya. Meskipun kita bahas sedikit tapi ilmu ini this is very important ya. At least you know the reason why you are learning English ya. Shandayu, are you here? Absent. Hayu? Listen, sir. Oh, you are here. Shandayu. Sorry, sir. I'm still in toilet. Oke, Shandayu dan Hayu, karena masih ada ayu-ayunya, silakan buka kamera berdua ya. Coba tatap-tatapan dulu biar semakin dekat. Sorry, just a joke. Oke, Shandayu nanti membuat kalimat dan Hayu nanti akan melihat apakah kata kerjanya itu bentuk 1, 2, dan 3. Shandayu buat dulu satu kalimat yang di dalamnya itu ada kata kerja. Terserah kamu menggunakan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Okay. I'm drunk a soda with sorry. I'm drunk a soda with chips. Oke. Ada kata kerja memang di situ meskipun tense-nya masih salah ya. Tapi nggak apa-apa, semasih kamu berani mencoba ya. I am drunk a soda. Ada kata kerja di sana, Hayu. Apa kata kerjanya tadi, Yu? Drunk, sir. Drunk. Drunk itu bentuk berapa, Yu? Verb 1? No. Verb 2? No. Lupa lagi ya, drink, drank, drunk. Berarti bentuk ke 3. Drink, drank, drunk. Shandayu artinya di dalam bahasa Indonesia tadi kalimat kamu kalau saya terjemahkan nih ya. Kalau saya terjemahkan I am drunk berarti I am drunk soda berarti kamu dimakan soda dong. Diminum soda artinya. Betul. Kamu yang diminum soda atau kamu yang minum soda? Saya intinya sih tadi bilangnya kan saya mau minum soda, cuma dari penyebutan katanya saya salah, Pak. Bukan penyebutan katanya, tapi strukturnya. Kamu menggunakan pasif loh di situ. Nah, mungkin kalian kalau saya bahas ini mungkin yang tidak suka struktur mungkin aduh pusing ah. Tapi artinya gini. Kenapa kalian harus mempelajari struktur ini? Karena ketika kalian nanti salah mengucapkan seperti yang tadi Shandayu, orang akan berpikir, ih kalau orang Inggris nih, kalau mereka menerjemahkan, kan ini kan bahasa mereka ya. Kok kamu yang dimakan soda? Langsung berpikir, oh ini harusnya saya diminum soda, harusnya saya meminum soda ya.
Jadi harus kalimat yang benar. I drank bentuk kedua. I drank soda. Ya, I drank bentuk kedua. Ya, oke. Kita jangan masuk dulu ke tenses ya. Jadi artinya ketika kamu menggunakan kata kerja, orang juga akan melihat bahwasanya aktivitasnya sudah terjadi. Ya, aktivitasnya sudah terjadi. Drink, drank, drunk. Berarti yang digunakan oleh Shandayu tadi drunk harusnya itu digunakan untuk bentuk pasif atau bentuk perfect. Nah, kalau dan bentuk pasif tadi kan diikuti oleh to be, I am drunk. Berarti I am drunk berarti saya diminum. Orang Inggris atau orang luar pasti akan berpikir nggak mungkin dia diminum soda. Harusnya kalimatnya I drank soda. Jadi meskipun tensis kamu salah, mereka sudah paham sebenarnya. Oh, ini bahasa Inggrisnya masih belepotan nih. But that's fine, adik-adik. At least kamu sudah banyak kosakata. Meskipun strukturnya bersalahan, orang sana sudah paham nanti. Thank you Shandayu dan Ayu. Thank you, sir. Thank you, sir. Rahel, ada di sini Rahel? Sorry, sir, which Rahel? There are two Rahel. There are two Rahel. Shalom Mita. Rachel. Yeah. Are you here? Yes. Yes, I'm here, sir. There you are. Rachel. Okay, this is still about verbs. Yeah. There are two kinds of verbs, transitive and intransitive. Dan this is very important to, ya artinya ketika to create sentences. Karena kalau tanpa kamu memahami mana kata kerja yang butuh objek, mana kata kerja yang tidak butuh objek. Yes. Can't hear you. My signal is bad. Okay, the connection is bad. Okay. Yeah. Hello? Can you hear me? Okay. Yeah, it's a little bit delay ya. Koneksi di saya atau di Rahel? Mine, it's mine connection. Oh, sorry. Yeah, I will talk slowly ya. Rahel, I mentioned two verbs and then you have to guess or you have to mention which is the transitive, which one is the intransitive. I sleep. I always sleep late at night. Itu kata kerja pertama adalah sleep. Okay. I read some books before I go to sleep. Di situ tadi I read, berarti kata kerja kedua read. Which one is the transitive? Which one is the intransitive? The sleep is transitive and the read is intransitive. Kebalik berarti. Kebalik ya? Oke. Gampang sih. Ingat saja in itu artinya tidak. Ingat trans itu kan berpindah ya. Transitif artinya harus membutuhkan objek. Trans. Jadi harus ada objek di depannya ya. Oh contohnya, iya, kebalik. Iya, saya membaca. Orang pendengar akan masih bertanya dalam pikirannya, membaca apa sih? Gitu kan? Harusnya saya membaca sebuah novel, saya membaca buku, saya membaca cerpen ya. Beda kalau kamu bilang saya misalkan tadi dia tidur. Gak mungkin orang bertanya tidur apa? Ya kan? Kamu sudah tahu the whole meaning is ya she is sleeping now gitu ya. Karena kata sleep itu tidak membutuhkan objek. Okay. Tidur, duduk, biasanya itu hanya di belakangnya itu biar kalimatnya lebih jelas kata keterangan tempat ya. Dia tidur di hotel, dia duduk di atas tikar gitu ya. Oke. Jadi Rahel dari sini sudah paham bedanya trans dan intransitive ya. Good job. Thank you Rahel.
Angelica, are you here? Present, Mister. Yes, you are. Angelica Florence Fong. Fiorence, right? Bukan Florence. Yes. Fiorence. Fio. Tadi ada yang disebut dengan verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, saya sebutkan kata bentuk pertamanya dan kamu sebutkan bentuk kedua dan ketiga. For example, go, went, gone. Ya, saya menyebutkan go, nanti kamu sebutkan went dan gone. Ya, went bentuk kedua, ketiganya gone. Drive. Drive, drove, driven. Great. What is in bahasa Indonesia? The translation. Pengemudi. Pengemudi. Nyetir. All right. Sit. Sit, sat, sat. Sit, sat, sat. Artinya? Duduk. All right. I guarantee you are great in remembering the vocabulary. Listen. Listen atau huruf 2 huruf 3 ini tambahin ed. Iya, biasanya kalau di pronunciation-nya ada akhiran te. Listen, listened, listened. Listened, yes. All right. Grow. Grow, growth, growth. No. Grow, grew, grown. Okay. Ya. I've been grown up. Artinya saya sudah bertumbuh. Artinya saya sudah lebih dewasa ya. Grow, grew, grown. Okay, one more verb. Here. 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 Here, hurt, hurt. Great, Angelica. Thank you so much. Ya. Thank you. That's called irregular verbs. Jadi kata kerjanya itu tidak berakhiran ed ya. Tapi dia punya bentuk tersendiri. Thank you, Angelica. You still remember? Ini pelajaran SMA dulu ya. Belinda, Patricia. Present, sir. Yes, you are. Belinda. Could you please open the camera for us? Yes, there you are. Yeah, Belinda, the same question I gave to Fiorence just now. I mentioned verb 1 and then you mentioned verb 2 and 3. Yeah. Verb number 1. See. Ada bisik-bisik tetangga di situ. See. Lupa kan? You are still muted, Belinda. Yes, I can hear now. Belinda, mute. Bermasalah kali ini kamu ya, mikrofonnya. Ini automatically. Ini sini gambarnya masih mikrofonnya masih mute. Yes, I can listen to your voice now. Okay. What you heard just now, what did you hear? The verb 1? See. See, saw, saw. See, saw, seen. Verb 3 is seen, not saw. See, saw, seen. All right. Verb number 2. Ride. I ride my motorcycle every day. Right? Nih kan, lupa lagi. Right, road. Right, road. I bet you have a bad connection, right? Koneksi dari kamu ya bermasalah, Belinda. Not mine. Gimana teman-teman yang lain? Belinda suaranya putus-putus atau gimana? Lancar di kalian?
Any response? Nicole, Daniela, suara Belinda terdengar di sana? Enggak terdengar Enggak jelas kan? sih, Pak. Berarti kita sama-sama. Belinda berarti bermasalah itunya, device-nya. But that's fine. Belinda sudah tried, sudah mencoba berkali-kali. Thank you, Belinda. You can stop sharing your camera. Kevin, oh, this is the chief. Kevin, do you hear me? Oh, halo, sir. Yes. Could you please open the camera, Kevin? Wait, sir. Wait a moment. We are waiting for. Sir. Okay, there you are. Kevin, I mentioned the same question. Ini yang selalu kalian lupa because this kind of verb, ya, usually you will find in your English test, ya. Biasanya yang muncul itu malah kata kerja yang tidak beraturan ini, gitu ya. Especially when you read stories, ya. Kalau kita membaca sejarah atau cerita zaman dulu, biasanya kata kerjanya itu kan menggunakan bentuk kedua, kalau nggak bentuk ketiga, ya. Nah, ketika sudah menggunakan kata kerja yang tidak beraturan ini, kalian jadi nanti artinya tidak paham, gitu ya. Nah, makanya selalu saya mencoba kalian untuk memahami atau menggunakan kata kerja yang tidak beraturan ini. Okay, the same to you, Kevin. I mentioned verb 1 and then you have to mention verb 2 and 3. Yeah? All right. Right. I write some note every day. Right. Right? Yes. Verb 2 and 3? Where is your face? Kameranya di ini dulu, jangan digoyang-goyang. Nah. Kamu suka goyang-goyang ini. Sorry, sir. Kalau menurut saya sih itu verb 2-nya tuh wrote, terus verb 3-nya tuh written. Oke, write, wrote, written. Ya, bacanya written ya. Great. Yang kedua itu read, membaca. Come on. Saya kayaknya lupa deh, sir, kalau read. Lupa. Oke, kalau lupa bilang I forget ya. Oke, speak. Speak. You are still muted. Speak, lupa ya. Oke. Saya nanti ujiannya kayak gini ya adik-adik ya. Oral ya. Jadi saya bertanya langsung. Jadi kalau nggak bisa, nggak ada waktu untuk kalian nanti baca buku atau googling ya. Jadi tolong kalian itu belajar. Oke, Kevin, berarti Kevin masih lupa ya. Harusnya tadi kan speak, spoke, spoken. Alright? Alright, ladies and gentlemen, bagi nama yang belum saya panggil artinya pasti kesempatannya itu nanti di minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya. Okay, now guys, open your camera all. This is the end of our meeting for today. And thank you so much. You've been very active, most of you. I like teaching you. Kalian kooperatif sekali. I do hope this class will be like this every week, yeah? All right, let me take a screenshot. Please give your best smile. As if today
were your last day in this world. Yeah. So give your best smile. 1, 2, 3, go. All right. Okay, my last info sebelum kita tutup. So how many students have bought the module? Sudah berapa yang beli modul, Kevin? Sudah ada a half, setengah? Untuk minggu depan akan kita pakai modul itu. Jadi kalau kamu nggak punya modul, berarti kamu nanti di dalam diskusi kamu tidak ada bahan, dan di dalam ujian pun nanti kamu nggak ada, karena materinya semuanya nanti akan saya ambil dari situ. Gimana adik-adik? Sudah? Kalau saran saya sih minta dari kakak kelas atau dari kelas yang lain gitu, saling pinjam. Can you do that? Oke. Itu terserah kalian lah ya. Saya hanya mengajar kalian, tapi nanti kalau kalian tidak punya bahan, don't blame me. Jangan salahkan saya. Alright. Cara kamu itu untuk mendapatkan itu tidak perlu saya tahu. Yang penting when I am teaching you, you have the material so that you can follow up the discussion, ya. Alright, Joshua, you led the prayer just now, and you will close our meeting with a prayer. Joshua, you are still leading our prayer. Sorry sir, kalau closing prayer itu bukan Joshua, tapi berarti keputusan kalian sudah bulat. Berarti siapa yang untuk menutup? Natasha. Natasha, please. Oke. Teman-teman, karena kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa dengan ajaran saya, yaitu Kristen Pastor. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, kami bisa berkumpul kembali di Teams dengan keadaan sehat. Terima kasih juga Engkau sudah memberikan kesehatan kepada Mr. Gunawan, karena ia bisa memimpin pelajaran kami dari awal, tengah hingga akhir. Kiranya pelajaran yang kami dapatkan pada pagi ini juga bisa berguna di masa depan nanti. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami, kiranya Kau sertai juga dari awal, tengah hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amen. Thank you, ladies and gentlemen. I will see you next week online. Bye. Love you all. Mwah. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless you. Thank you, sir. Terus. Apaan anjir? Kampus, Kampus Joshua, kampus. Namanya masih di rumah. Ya, gua belum mati. Lagi record ini enggak? Enggak kan, enggak record kelas kan? Record gokil.